kebaikannya selalu memberkati kita dan menyertai langkah-langkah kita setiap saat. Amin, saudara-saudara. Saya akan menaikkan pujian tentang kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi setiap kehidupan kita. Dalam keadaan apapun setiap kehidupan kita, kita merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sangat memberkati kehidupan kita pujian ini. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau belajar memberikan yang terbaik melalui persembahan maupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Abednego akan berdoa untuk persembahan. Allah kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan siang hari Tuhan, kami telah mengucap syukur padamu Tuhan sebagai kekuatan sehat, kami bersama-sama bersyukur, memuji dan menyanyikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kita anak-anak-Mu telah menjalani kita kasih Tuhan pada tempat ini, atas sebelum kami berikan, kita terlebih dahulu ya Tuhan, kami menjadi berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, silakan kepada Tuhan dalam nama Yesus amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau pujikan Aku Diberkati. Firman Tuhan akan terus menuntun, menerangi setiap langkah kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Tuhan menyala, api kami menyala di hadapan Engkau. Biar Tuhan perintah itu terus menyala dan firman itu terus menyala dalam hati kami, sehingga kami menjadi rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Dalam berkati setiap hamba-Mu yang ada di sini, setiap anak-anak-Mu yang mencintai firman-Mu Tuhan, Kau berkati dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan firman ini dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat siang semuanya, sukacita sekali bisa teman-teman, ibu-ibu, bapak-ibu semua ya. Bapak Ibu, saya ini orang Isa Al-Masih ya, dari lahir Jebrol. Isa Al-Masih Pringgading. Saya Pringgading ya, dari lahir Jebrol itu sudah Pringgading. Lalu sekolah minggu di sana, remaja saya di sana, pemuda saya di sana, mahasiswa saya di sana, menikah pun saya diberkati di Isa Al-Masih Pringgading. Jadi saya orang Isa Al-Masih, Papa Mama saya orang Isa Al-Masih juga. Tapi sekarang saya bersemangat di HTE di Pak Victor ya, Pak Victor itu ipar saya. Nah, Bapak Ibu, sungguh suatu kesempatan yang indah ketika kita bisa ketemu dengan berbagai macam interdenominasi gereja, berbagai macam merek gereja gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah melihat merek gitu ya, teman-teman. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Ya, Tuhan tidak pernah melihat apa itu merek, apa ini itu ya. Tapi yang dilihat adalah hati yang menyembah, hati tadi yang mau menjadikan firman Tuhan sebagai perintah bagi hidupnya ya. Oke, saya hari ini tuh kemarin saya bicara sama Bu Esther dengan suami saya diskusi gitu ya. Saya pikir saya tidak membawakan firman. Saya pikir Bapak Pendeta yang membawakan firman. Saya nanti akan berdoa ya, akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya dan juga berdoa untuk Indonesia gitu ya. Karena Indonesia sedang membutuhkan banyak sekali doa-doa kita Bapak Ibu. Oh ya, saya umumkan dulu saya dengan Bapak Ibu di sini adalah pasukan cawan doa. Kalau di tempat kita ada namanya pasukan cawan doa ya. Orangnya berapa kira-kira? Ada banyak sih sebenarnya, kalau terkumpul semua mungkin ada 50-an orang aja ya Bu Esther. 60, 64, 65 itu kalau terkumpul semua ya. Tapi ada tersebar di berbagai kota ya, bukan hanya di Semarang aja, tapi ada di Batam, Balikpapan, di Surabaya ada, di Bangka ada di Jepara, ada di Palembang, ada di mana lagi banyak, Magetan. Banyak sekali pasukan cawan doa. Tugas kita itu untuk berdoa untuk gereja-gereja, untuk kota-kota, untuk bangsa Indonesia. Tidak ada tidak ada misalnya kita punya ya santun enggak ya, tapi kita benar-benar kita mau berdoa berdiri bagi Indonesia, termasuk berdiri bagi gereja-gereja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tidak panjang-panjang lebar. Saya ingin membawakannya itu satu sharing ini dengan cara yang paling sederhana yang Bapak Ibu bisa tangkap ya. Paling sederhana sekali yang Bapak Ibu bisa tangkap itu kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan itu tidak fokus kepada Tuhan. Karena memang banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali hambatan, banyak sekali masalah, banyak sekali kejadian yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Ya, banyak sekali. Ya, di luaran ini banyak sekali Bapak Ibu. Barusan kita melihat bahwa ada gempa, banjir bandang yang terjadi di Bali, di mana Sumatera, di Bali ya, di Bali juga loh. Di Bali teman saya itu kena semua di Bali ya. Di Sumatera, ada lagi di Aceh dan sebagainya. Bapak Ibu, betapa banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kadang mengerikan. Ada gempa, ada kejadian aneh-aneh, kejadian apa sesuatu yang membuat kita tuh menjadi tidak fokus, kita menjadi gagal fokus kepada Tuhan. Kemarin saya sempat diingatkan dengan seseorang ya, Mbak Tuhan juga yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh gagal fokus. Fokus kita hanya harus kepada Tuhan. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, apapun tekanannya, apapun penderitaan yang kita alami, ya, tapi kita tidak boleh gagal fokus. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa Tuhan juga fokus pada kita? Ya, banyak orang tuh tidak mudeng ya bahwa ternyata Tuhan itu juga fokus pada kita loh. Tuhan itu mencintai kita luar biasa. Banyak orang itu tidak mengetahui bahwa dia dicintai, dia itu dihargai, dia berharga di mata Tuhan tuh. Banyak orang itu tidak mengetahuinya. Ya, bahkan banyak orang tuh
membuat dirinya itu menjadi tidak berharga gitu, ya. Tapi Bapak Ibu, kita ini harus fokus pada Tuhan karena Tuhan juga fokus mencintai kita. Kalau kita tidak dicintai Tuhan, Tuhan tidak datang ke dalam dunia dan mati bagi kita dikasih kayu salib. Tidak mungkin, ya. Tapi karena sangat cintanya Tuhan pada kita, maka Dia datang, ya. Dia menebus dosa kita, umat manusia di atas kayu salib supaya kita yang berdosa ini menjadi selamat oleh karena karya salib. Ya, kita dicintai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita semua jangan gagal fokus. Ya, seringkali pekerjaan saya banyak Bapak Ibu, saya kerjanya banyak sekali. Kadang-kadang waktunya untuk doa aja harus benar-benar berjuang, ya. Kadang-kadang kecapean dan sebagainya, saya harus bangun untuk saya memaksa diri saya untuk saya berdoa. Bapak Ibu, ya, saya sempat gini sama Bu Esther, ya. Cik, nek doa jam pagi-pagi mateng tenan aku, ya. Karena saya ini kalau tidurnya malam Bapak Ibu. Nggak tahu berapa tahun yang lalu itu saya itu memang jadi kebiasaan tidurnya itu jelek gitu ya. Memang harus dirubah Bapak Ibu, ya. Sehingga badan saya jadi kurus begini gara-gara tidurnya ngawur Bapak Ibu, ya. Itu. Ya benar-benar orang tidurnya ngawur jadi lebih gemuk gitu Bapak Ibu memang. Ya. Metabolisme jelek gitu Bapak Ibu. Ya. Saya ini termasuk orang yang masih berjuang untuk tidurnya tuh bisa genah gitu ya. Orang-orang teman-teman saya itu jam 9 tidur, ya. Terus ada yang mungkin paling malam jam 11, ya. Saya tidurnya jam 2 Bapak Ibu. Nanti harus bangun jam 6 untuk doa Bapak Ibu, ya. Kalau nggak ya kadang-kadang, ya, kerjaan saya banyak, saya kerja di beberapa tempat sehingga kadang-kadang stamina saya tuh habis. Kadang-kadang siang tuh saya harus tidur di mobil dulu. Ya, kadang saya tidur di mobil dulu sebentar gitu, ya. Tidur di mobil minggir gitu ke pinggir pom bensin atau mana itu saya tidur. Bilang sama suami saya nggak kuat, saya tidur dulu. Saya tidur dulu Bapak Ibu. Sampai itu, ya. Seperti itu. Tapi saya memaksa diri saya untuk saya harus bangun dan berdoa. Ya Bapak Ibu, ya, karena saya harus fokus pada Tuhan apapun masalahnya, apapun pekerjaan saya, apapun kesulitan. Bapak Ibu, saya memaksa diri saya untuk bisa fokus pada Tuhan. Dan Bapak Ibu, orang-orang Kristen banyak sekali gagal fokus. Fokusnya kepada masalahnya, kepada penderitaannya, kepada di luar Tuhan, Pak. Apapun, pada keluarga, kepada kebutuhan, kepada masalah, kepada anak, kepada suami, kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada pelayanan, ya, sehingga membuat kita jadi gagal fokus. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak ingat sama kita. Kenapa? Dia tidak ingat karena kita juga lupa sama Dia juga lupa sama kita. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus fokus kepada Tuhan. Mari kita lihat. Sebentar, ya, sebelum baca Alkitab, saya hanya memberikan satu pandangan bahwa Bible itu seperti ini. Fokus adalah mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu, ya. Jadi fokus itu mengeliminasi itu membuang hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada hal yang perlu aja. Apa yang kamu perlukan hari ini? Kalau bangun pagi Bapak Ibu minta Tuhan, aku mau fokus pada Engkau hari ini. Apa yang tak kerjakan Tuhan? Misalnya aku mau doa dulu, ya. Lalu apa yang pokok doa saya? Lalu habis itu kerjaan saya apa? Ya, tata kerjaanmu ini. Oh, jam berapa? Setelah itu nanti fokus pada Tuhan lagi. Datang pada kakinya lagi. Bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Bercakap-cakap sebagai anak dan bapak. Bercakap-cakap sebagai sahabat dengan Tuhan. Itu terus, lakukan terus, fokus. Itu terus, ya, harus dilakukan dan tidak bisa kita absen, lebih tepatnya kata-katanya bukan absen, bahwa Tuhan nanti dulu Tuhan, aku masih ini. Tuhan nanti dulu aku masih bingung. Tuhan nanti dulu aku masih banyak kerjaan. Tuhan nanti dulu, ya, aku masih banyak pelayanan, tapi tidak berdoa, tidak ketemu Tuhan. Itu karena tidak fokus, Bapak Ibu. Banyak, saya tidak menyebutkan siapa, tapi banyak orang Kristen ini pelayanannya kencang, pagi, siang, sore di gereja. Pelayanan. Kamu kemana? Kita ketemu. Tidak bisa, saya pelayanan. Kamu lagi ada acara apa? Oh, nggak bisa, saya pelayanan. Kamu lagi apa? Oh, saya pelayanan. Pelayanan terus, ya. Tapi tidak punya fokus kepada Tuhan. Tidak punya jam-jam doa pribadi kepada Tuhan. Tidak punya hubungan bapak dan anak kepada Tuhan. Tidak punya hubungan sahabat dengan Tuhan. Tidak punya hubungan kekasih dengan Tuhan. Rugi banget gitu, ya. Kalau seorang Kristen, Bapak Ibu Kristen atau enggak nih? Boleh keluarkan KTP-nya
sambil saya tak minum dulu. KTP-nya tolong keluarkan, Bapak Ibu. KTP-nya tolong keluarkan dulu. Ini bukan firman yang gimana yang kudus holi. Kita belajar keseharian aja Bapak Ibu dengan bahasa yang sederhana. Saya ingin Bapak Ibu mengerti apa yang saya sharing dan apa yang hati Tuhan sampaikan. Yang saya memberikan firman ini bukan dari hati saya sendiri, bukan dari maksud saya sendiri. Saya tidak punya maksud terselubung di dalamnya. Ya, saya tidak punya manfaat yang untuk saya Bapak Ibu. Manfaatnya adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, Tuhan ingin menyampaikan dengan lugas dengan bahasa sehari-hari. Bapak Ibu Kristen, baca KTP Kristen. Ya, Bapak Ibu dikatakan Kristen itu berarti seorang pengikut Kristus. Namanya Kristen, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bapak Ibu KTP-nya ngaku Kristen. Ya, saya dulu pernah KTP saya dibuat Islam sama Pak Lurah apa siapa ya, ngawur. Kok Islam KTP? Saya protes keras. Ya, ngawur gitu ya, ngawur. Pernah saya ya, ngawur. Kata Pak RT, maaf Bu, saya salah. Tapi kata tangga saya bilang sengaja diislamkan. Itu banget. Ya, itu terserah lah ya. Tapi saya protes keras gitu ya, ngawur. KTP saya jadi bikin Islam. Ngawur sekali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku sebagai Kristen, ya Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Berapa jam doa Bapak Ibu sehari untuk berdoa? 1 menit? Dikasih Tuhan 24 jam dalam sehari. Bapak Ibu punya waktu doa berapa jam? Enggak sama lu. Saya juga berjuang kok Bapak Ibu. Sama kok. Enggak saya hebat-hebat amat kok saya. Saya berjuang untuk bisa fokus pada Tuhan. Ya. 1 jam, 2 jam saya fokus pada Tuhan. Ya. Setiap available 24 jam saya bahasa roh dalam segala keadaan, dalam segala tekanan, dalam segala pergumulan. Saya bahasa roh. Tuhan tolong saya. Ya. Itu sebaliknya aku sebagai Kristen harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu kenal Tuhan, Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus? Kenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kenal Bapak Ibu enggak? Nah, itu masalahnya. Bapak Ibu kenal Pak Jokowi? Kenal gitu. Pak Jokowi kenal Bapak Ibu? Belum tentu. Ya. Saya pernah berjabat tangan dengan Pak Jokowi 2 kali. Belum tentu saya mengenal Pak Jokowi. Saya ketemu Pak Jokowi 2 kali. Foto di Solo ya. Pak, foto Pak. Gitu ya. Ya, terus saya pamer sama teman-teman saya ketemu Pak Jokowi, tak tanda tangannya Pak Jokowi, foto Pak Jokowi. Pak Jokowi kenal saya? Tidak, ya. Sopo kayak ibu-ibu sing molok niki ya, gitu ya. Ya, Bapak Ibu kenal dengan Pak siapa nih presiden sekarang? Pak Prabowo. Ya, saya Pak Prabowo belum pernah foto. Tidak ketemu tak saya foto ya. Dan Bapak Ibu mungkin tahu Pak Prabowo. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus, tahu Allah Bapa, tahu Roh Kudus. Bapak Ibu mengenal Dia secara pribadi, punya hubungan dekat dengan Dia, Roh Kudus, punya hubungan dengan Roh Kudus dekat, punya hubungan dengan Tuhan Yesus dekat, dengan Allah Bapa dekat. Itu pertanyaannya, itu masalahnya. Banyak orang Kristen mengaku Kristen tidak punya hubungan dekat dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Ya, ada masalah bingung. Saya juga Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu kok, saya ada masalah bingung kok sama. Ya, sama. Tapi saya kembali pada fokus saya. Saya juga bingung kok. Waduh, ini gimana ya? Ini belum selesai. Ini masih kurang. Ini masih gini ya, Bapak Ibu. Banyak kok masalah. Tapi saya kembali. Tuhan, tolong aku fokus. Percaya pertolongan datang daripada tempat maha tinggi. Pencipta Allah, pencipta langit dan bumi. Tadi WL di sini bilang ya, bukan WL. Bapak Pendeta bilang, pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi. Dahsyat ya, betul. Harus terjadi seperti yang difirmankan. Pertolongan kita datangnya daripada pencipta Allah langit dan bumi. Ya fokus. Saya juga kadang sering banget gagal fokus Bapak Ibu. Ketika kerjaan sudah banyak dan sebagainya, tuntutan banyak Bapak Ibu, ya tagihan banyak, bingung, ya bingung. Tidak fokus pada Tuhan, harusnya lari kepada Tuhan. Dan ku berlari padamu, pada firman
gelombang sampai ku pandang wajahmu dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Bapak Ibu, itu ya apa-apa lari Tuhan, fokus pada Tuhan, pandanganmu jangan mau dibiaskan dengan segala macam pandangan kita apapun yang terjadi. Ya Bapak Ibu, masalah banyak bertubi-tubi kadang datang macam-macam menghimpit kita. Masalah keuangan mungkin, masalah pekerjaan mungkin, masalah keluarga mungkin, masalah anak mungkin, masalah perainan mungkin, apapun bisa terjadi. Goncangan bisa terjadi. Bapak Ibu, tahun-tahun ke depan goncangan akan lebih dahsyat, akan lebih ngeri. Apakah kita mau fokus bergantung kepada Tuhan, mau fokus tertanam pada Tuhan, bahwa kita fokus terikat dengan tali perjanjian dengan Tuhan, tali kirmis itu, tali perjanjian dengan Tuhan. Maukah Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu mari masih undang untuk fokus ya. Kita baca dalam Lukas 11 ayat 34. Bisa tentang mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Adik bisa nggak? Adik bisa? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Ya wes, baca aja. Lukas 11 ayat 34. Yang sudah mendapatkan boleh baca. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya. Mata adalah apa Pak tadi? Pelita. Maka tadi saya nyanyi apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mata kita ini sebagai pelita. Bapak Ibu, kalau kita punya pelita, kita tidak akan digelapkan. Mata kita tidak akan digelapkan. Mata kita akan fokus, akan menjadi terang, melihat terang kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, banyak sekali ya dunia ini akan membuat gelap, menggelapkan hidup kita. Banyak sekali ada dunia yang akan membuat kita keluar dari jalan Tuhan. Banyak sekali dunia yang akan membuat kita menyeret kita jauh dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi ketika mata kita terang, mata adalah pelita, maka kita akan terus diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Mata Adalah pelita. Maka adalah jendela hati yang menentukan apakah cahaya kebenaran itu masuk atau keburukan itu masuk, Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mata adalah pelita, Bapak Ibu. Jadi apakah kamu membiarkan terang itu masuk atau membiarkan kegelapan itu masuk, Bapak Ibu? Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah menjadi pilihan Bapak Ibu. Kamu membiarkan mata hatimu terang, membiarkan yang datang adalah terang dalam hatimu, dalam tubuhmu, dalam jiwa dan rohmu, atau membiarkan kegelapan yang datang kepada hidupmu, Bapak Ibu. Ya, kita harus memilihnya. Mata adalah menunjukkan perspektif yang murni, fokus pada kebenaran Tuhan saja, iman yang bersih, hati yang murni, sehingga seluruh hidup kita dipenuhi dengan terang Tuhan. Mata menggambarkan cara pandang kita, Bapak Ibu. Apakah cara pandang kita gelap atau pada terang? Itu menjadi perbedaan, ya. Bapak Ibu, ketika mata hati kita terang, akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Pasti. Jagalah mata hati kita, jagalah pelita kita terus menyala, maka kita akan menerima kebenaran itu sebagai pusat pokok hidup kita. Siapa kebenaran, Bapak Ibu? Siapa kebenaran yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan ngomong, akulah terang dunia. Ya, dan tidak apa-apa, tidak satu pun kegelapan dunia bisa menguasai kalau ada terang Tuhan Yesus. Ya, penting untuk menjaga mata hati kita, Bapak Ibu. Perspektif rohani kita harus terang dan jelas, ya, agar tetap fokus pada Tuhan, karena memengaruhi seluruh perilaku dan jalan hidup kita. Ya, ketika kita fokus pada Tuhan, itu seluruh perspektif kita berubah, ya, jalan hidup kita berubah, Bapak Ibu. Apapun tidak bisa menyeret kita keluar, mau diseret jalan balik lagi. Banyak kok Bapak Ibu, saya merasa kok bahwa saya tuh pengen diseret sama waktu kegelapan yang pengen dikeluarkan dari jalurnya Tuhan. Banyak sekali yang membuat kita digandeng sama kuasa kegelapan, pengen disingkirkan dari hadapan Tuhan. Ketika saya tidak fokus, wah bahaya. Saya kalau malam ya Pak Ibu, saya terus fokus. Dalam tidur aja ya saya terus
Tuhan, aku mau berjaga-jaga selalu. Bawa rohku Tuhan untuk terus menyala. Itu yang saya terus besarkan kepada Tuhan terus, Bapak Ibu, Tuhan pelajar, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ayat yang Lukas 11 ayat 35. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini menekankan pentingnya waspada agar cahaya atau kebenaran dalam hidup kita tidak berubah menjadi kegelapan. Cahaya terang tidak bisa menjadi kegelapan, Bapak Ibu. Kita harus fokus. Pertahankanlah, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Bapak Ibu, baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Itu Bapak Ibu serius ini. Ini perkara yang sangat serius. Jangan sampai kita terang kita diganti dengan kegelapan dunia. Ya, Bapak Ibu, karena Tuhan itu memanggil kita ya fokus pada Tuhan saja. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya rencana Tuhan untuk menciptakan manusia? Manusia itu lahir dalam dunia, Bapak Ibu ya. Ayah ibu menikah, lalu saya melahirkan saya anak ketiga, Bapak Ibu, dari 5 bersaudara. Ibu Victor tuh paling kecil, Pak. Ya, saya nomor 3. Perempuannya hanya 2. Ya, saya dulu pernah bicara sama Tuhan secara ini ya, tanya jawab sama Roh Kudus gitu ya. Sering saya tanya jawab Roh Kudus sendiri. Sebenarnya saya ini dilahirkan untuk apa? Saya ada di dunia ini sebenarnya untuk apa? Tugasnya untuk apa? Ya, sebenarnya saya tuh saya lahir di dunia tidak berarti apa-apa lalu saya mati, masuk kubur selesai. Wah, itu bahaya ya Bapak Ibu ya. Saya pengen Tuhan tahu, Tuhan melahirkan saya di dunia ini untuk apa? Saya dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih segala sesuatunya untuk apa? Saya pengen tahu Tuhan. Saya tanya Tuhan gitu. Ya, lalu Tuhan jawab begini. Nah, saya pengen setiap manusia menjadi rumah doa. Hebat ya jawaban Tuhan ya. Saya kaget juga, Tuhan, apa saya bisa jadi rumah doa? Apa saya bisa Tuhan? Siapa saya Tuhan? Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Ya, saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bilang, nah, aku pengen menjadikan hidupmu ini rumah doa. Fokuslah padaku. Kamu akan menjadikan rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Hah? Tidak terlalu muluk-muluk Tuhan. Masa aku jadi rumah doa Tuhan? Ya, tapi Tuhan bilang enggak nak. Setiap umat Kristen dipanggil untuk menjadi rumah doa. Hidupnya menjadi rumah doa, menjadi pusat pujian dan penyembahan, menjadi pusat kebenaran dan kehidupan, menjadi pusat terang, supaya orang-orang melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah kita rumah doa. Tuhan ngomong gitu ya. Makanya aku ingat banget, rumah doa artinya adalah dikhususkan untuk berdoa, memuji, bersekutu dengan Tuhan seperti bait Allah Yerusalem, di mana rumah itu menjadi rumah doa. Ya, Tuhan pengen Yerusalem menjadi rumah doa bukan? Tetapi banyak Yerusalem juga banyak gagal ya. Dan Bapak Ibu, gagal kenapa? Karena tidak fokus pada Tuhan. Mari kita juga berfokus pada Tuhan supaya tidak gagal jadi rumah doa. Rumah doa ini dikatakan Tuhan adalah menjadi rumah untuk bersekutu, memuji, bersekutu dengan Tuhan. Ya, menjadi pelita bagi banyak orang supaya orang datang kepada Tuhan melalui hidupmu. Ya Bapak Ibu, sebagai bait Roh Kudus tinggal di dalammu, supaya yang tinggal adalah kebenaran dan kekudusan Bapak Ibu. Yesus menegaskan bahwa bait Allah seharusnya adalah rumah doa, bukan tempat dagang atau kesenangan atau daging. Bapak Ibu, dagang dan daging ya, atau dagang dan daging Bapak Ibu ya, betul nggak sih? Ya, manusia yang suka berdagang dengan Tuhan suka hitung-hitungan, itu adalah manusia yang daging Bapak Ibu ya. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang berdagang dengan Tuhan, suka kedagingan yang muncul. Marilah kita menjadi manusia yang dikhususkan, difokuskan pada Tuhan, sehingga yang muncul adalah Roh Tuhan, bukan kedagingan Bapak Ibu ya. Bukan teman kesenangan untuk membiarkan happy hidup kita terus ya, membuat Tuhan suka kita happy enggak? Suka, tapi bukan keterusan membuat daging kita ini menjadi pusat kesenangan dunia Bapak Ibu, tapi menjadikan kekudusan adalah tempat ibadah bagi
orang lain datang, bagi tempat perkenanan Tuhan datang. Itu yang menjadi pesan Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Ya. Oke, secara rohani Bapak Ibu, kehidupan kita pribadi kita harus jaga terus untuk fokus menjadi rumah doa Bapak Ibu. Kehidupan yang dipenuhi dengan doa secara rohani, gaya hidup yang dipenuhi dengan doa, di mana doa menjadi nafas kehidupan, menjadi pelita yang terus menerus menyala terhubung dengan Tuhan dalam segala aktivitas. Tim cawan doa ini lambangnya hari ini kita nggak pakai seragam itu ya. Kita punya seragam itu lambangnya itu kaki dian Bapak Ibu. Kaki dian tahu ya? Ya, kaki dian itu ada di dalam bait suci Tuhan dan itu menyala terus. Tidak boleh padam kaki diannya. Kaki dian itu menyala terus Bapak Ibu. Kemarin ketika kita waktu kira-kira berapa bulan yang lalu kita selalu sudah jalan 5 tahun atau 6 tahun saya lupa tepatnya, hampir 6 tahun nih Bapak Ibu ya. Tim cawan doa itu kalau doa itu seminggu sekali Bapak Ibu. Seminggu sekali kita berdoa ya. Tapi kemarin ada panggilan doa untuk Indonesia. Kita berdoa setiap hari Bapak Ibu. Saya pikir pas banget ya, pas banget dengan lambang kita ya. Lambang kita itu adalah menorah kaki dian yang tidak boleh padam. Jadi tiap hari harus nyala obronya, nggak boleh pantang menyerah Bapak Ibu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun Bapak Ibu tekanannya, kita terus menyala. Itu yang Tuhan tahu Bapak Ibu. Maaf, saya harus minum lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran sebagai akidah, gambaran sebagai umat Tuhan yang harus terus menyala. Menyalanya di mana? Di dalam gereja saja. Menyala dimanapun juga, 24 jam menyala bagi Tuhan. Di tempat dimanapun juga, di pekerjaan, di keluarga, di tetangga, dimanapun juga kita menyala 24 jam available bagi Tuhan. Saya kebetulan tinggal di kampung Bapak Ibu. Saya tinggal di kampung itu ya. Tetangga saya itu tidak ada yang Kristen, semua Muslim ya. Saya Chinese sendiri, Kristen sendiri Bapak Ibu ya. Mungkin ada sih di belakang sana tapi jauh Bapak Ibu ya. Itu ada yang Kristen, tapi sekitar saya itu orang Muslim semua. Tapi semua tuh sayang sama saya. Wah, saya dikirim macam-macam ya. Hampir setiap hari sih, atau setiap minggu atau berapa hari sekali Bapak Ibu yang dikirimi. Makanan lah, bakmi lah, nasi campur lah, lodeh lah, lemper lah, apa nggak tahu pokoknya tuh makanan itu selalu ada. Dikirim tetangga saya Bapak Ibu ya. Terus kalau ada paket tuh ya, ada paket tuh langsung rebutan. Ini buat Bu Indah ya, sini titip saya gitu Bapak Ibu ya. Saya pergi kunci mobil, kunci rumah saya taruh di tetangga saya, terus blok gitu ya. Dan semua rebutan, saya aja siapa nasi mobilnya, saya nyalain lampunya gitu. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kita menjadi pelita di tengah kegelapan. Ya, saya selalu berinteraksi dengan mereka, bersosialisasi, menunjukkan orang Kristen ini menjadi terang. Ya, mungkin saya belum bisa menginjilkan satu ya. Bertobat kau, gitu. Jadi Kristen enggak mau. Ya, tidak seperti itu. Tetapi saya mau memberikan pelita, cahaya, sehingga orang-orang bisa melihat orang Kristen beda ya. Mereka bilang gini, biasanya orang Kristen sombong ya Bu, itu kok enggak? Lumayan ya, gitu ya. Jangan dipuji Pak, dipuji besar hati, helmnya nggak cukup ya gitu. Ya, jadi itu ya, Ibu kok enggak sombong ya? Biasanya orang percaya itu sombong tuh, orang Kristen itu sombong tuh. Saya dulu pernah ketemu Kristen mau saya usir gitu. Ya, Bapak Ibu, ya begitulah cara kita hidup di tengah masyarakat. Kita menjadi terang, apapun yang kita bisa Bapak Ibu, dengan cara-cara sederhana, apapun yang kita bisa jadi terang di tengah kegelapan dunia ini Bapak Ibu. Fokus pada Tuhan, jadikan hidupmu rumah doa itu Tuhan mau. Ya, tubuh sebagai bait Allah. 1 Korintus, nggak usah dibaca ya. 1 Korintus 6 ayat 19 menyatakan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita hidup tetap kudus dan murni bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Menjaga kudusan seperti bait Allah yang harus suci. Kita harus dipanggil menjadi jaga hati dan hidup kita agar layak ya tempat tinggalnya Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus itu tinggal dalam kita loh. Siapa yang nggak punya Roh Kudus? Lambangnya aja nih Isa Al-Masih itu PX.
ada Roh Kudusnya ini, ada apinya Roh Kudus ya lambangnya ya. Nah, Bapak Ibu ini kalau mengaku Kristen dibaptis Roh Kudus, ada Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu sebagai penolong, sahabat, pembina kita, konselor kita, penasehat yang ajaib. Itu Roh Kudus Bapak Ibu, penghibur yang setia. Bapak Ibu, gunakan Roh Kudus, ajak bicara Roh Kudus, gunakan, ajak diskusi. Ya apapun juga masalahmu, pergumulkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, sehingga kita layak, tubuh kita ini yang fana ini Bapak Ibu, layak menjadi tempat bagi Roh Kudus tinggal, Bapak Ibu ya. Jadi rumah doa berarti memiliki motivasi yang benar, ya, menjauhkan dari hal yang kotor, yang gelap, menjadi hidup kita jadi benar, kudus, murni di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu menjadi rumah doa Bapak Ibu? Ya, tidak ada yang rentan, tidak ada manusia yang imun terhadap kejahatan, tidak ada. Manusia itu semua bisa melakukan kejahatan, kelemahan Bapak Ibu. Tadi saya bicara ngobrol di mobil ya, ada beberapa hamba Tuhan yang jatuhnya apa? Pelecehan anak, ya ada hamba Tuhan pelecehan perempuan, ya udah Tuhan Bapak Ibu. Karena hidupnya tidak punya fokus, tidak punya kebenaran, tidak mengutamakan Tuhan, tidak menyalakan perintahnya. Kalau kita fokus, tidak mungkin Bapak Ibu kita jatuh dalam hal-hal yang kelemahan Bapak Ibu. Ya manusia daging Bapak Ibu, Bapak Ibu mestinya daging ya, daging ini lemah, ya jiwit, dagingnya tuh jiwit, dijiwit Bapak Ibu, lemah daging ini. Tapi kita tidak menggunakan, kita bukan manusia daging, kita menggunakan manusia roh kita yang menyalakan terus, menyalakan perintah terus, sehingga menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu. Rumah doa di mana Roh Kudus berdiam tinggal di dalam hidup kita. Amin. Kita nyanyi ya. Ada musik mungkin, musik aja. Jadikan Tuhan rumah doa. Mari kita berfokus pada Tuhan. Tuhan, aku mau fokus Tuhan. Aku mau kembali pada hal yang sederhana. Jadikan aku rumah doamu Tuhan. Fokus padaku. Nyatakan pelitaku. Pelita tidak akan ditutup di bawah kantang. Pelita harus selalu menyala.
Tuhan yang masih banyak Tuhan kegelapan. Lepaskanlah kami dari kegelapan Tuhan, sehingga Tuhan kami berfokus pada Tuhan. Dan muliakan kami berdiamlah Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Ampuni Tuhan segala kelemahan kami, kekurangan kami. Ampuni Tuhan. Kami mau fokus pada Tuhan, menyediakan waktu bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Kami adalah kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ajari kami berbincang-bincang dengan Engkau Roh Kudus, berkonsultasi dalam segala perkara. Maka Engkau Tuhan akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bimbang, tidak ragu. Kau penolong kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berfokus kepada-Mu.